Yusuf Sukandar masih mengingat jelas musibah buruk yang terjadi pada adik perempuannya Kau Meng Ing atau yang biasa dipanggil Mei. Mei meninggal dunia secara tak wajar. Yusuf merasa banyak kebohongan dari cerita atau fakta yang sebenarnya. Meskipun kasus meninggalnya Mei sudah 20 tahunan, namun keluarga masih belum bisa menerima keputusan penyidikan. Penyidik pada saat itu membuat laporan atau pernyataan jika Mei saat itu meninggal karena overdosis. Bagi keluarga, hasil penyidikan pada saat itu hanya dikarang-karang saja. Yusuf dan keluarga yakin jika Mei meninggal karena dibunuh orang terdekatnya. Bahkan Yusuf juga yakin jika suami Mei tahu persis peristiwa sebenarnya yang terjadi hari itu hingga membuat Mei sampai meninggal tak wajar. Berikut adalah cerita perjuangan Yusuf mencari keadilan untuk adiknya almarhum Mei. Di tahun 2014, Yusuf sudah berusia 68 tahun. Di usia tuanya itu tak menjadi halangan baginya untuk terus berjuang peroleh keadilan untuk almarhum adiknya Mei. Pada tahun 2003, kasus Mei pernah diselidiki di Detasemen Polisi Militer 3 Siliwangi. Lantaran dugaan pertama melibatkan seorang anggota polisi yang saat itu bekerja kepada Mei. Bisa dibilang polisi tersebut adalah ajudan Mei. Bahkan dia juga lah yang pertama kalinya mengabari Yusuf perihal meninggalnya Mei. Namun, penyidikan saat itu tak membuahkan hasil apa-apa. Sementara itu, keluarga pada saat itu memilih melakukan penyidikan sendiri. Dari hasil penyidikan keluarga menemukan fakta-fakta jika Mei meninggal karena dibunuh. Bahkan keluarga Mei meyakini jika suami Mei terlibat saat itu. Lantas, hasil penyelidikan itu pun dibawa ke pihak polisi beserta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang mereka temui. Namun sayangnya laporan mereka tak direspon sesuai harapan oleh pihak kepolisian. Yusuf dan keluarga malah menunggu bertahun-tahun. Karenanya Yusuf nekat menyurati Mabes Polri. Saat itu di tahun 2005, surat Yusuf ternyata direspon Mabes Polri. Bahkan berkasnya dilimpahkan ke Kapolda Jabar yang menjabat saat itu. Tak lama, penyidikan pun dilakukan kembali. Setelah menunggu hasil penyidikan barulah Yusuf mendapatkan surat di tahun 2007. Surat itu berisikan hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan ternyata sama dengan sebelumnya, jika Mei meninggal karena overdosis. Tak mau menerima begitu saja hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Jabar pada tahun 2012, Yusuf melapor ke Kompolnas. Saat itu Yusuf mendapatkan kabar jika surat yang dikirimnya ke Kompolnas mendapat respon. Namun saat Yusuf hendak mengambil surat itu ke pihak Polda Jabar, mereka memberitahukan jika surat yang dimaksud belum diterima. Yusuf pun harus kembali kecewa. Namun bagi Yusuf, keadilan untuk Mei sangat berarti baginya dan keluarga lainnya, dan yang paling utama untuk mendiang Mei sendiri. Meskipun harus mondar-mandir dari rumahnya yang berada di Jalan Asia Afrika Bandung ke kantor Kapolda Jabar, tak membuat Yusuf patah semangat. Ia tetap mau mondar-mandir menunggu dari pagi hingga sore untuk bisa bertemu dengan Bapak Kapolda Jabar saat itu. Hingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun bolak-balik bahkan menunggu dari pagi sampai sore, tanpa sengaja Yusuf bertemu dengan Wakapolda Jabar pada masa itu. Saat itu Wakapolda langsung memanggil Wakasidik. Di tahun 2014, polisi Jabar menjanjikan gelaran perkara kasus Mei. Saat itulah Yusuf menaruh harapan besar bisa mendapatkan keadilan untuk Mei. Namun, yang ada kenyataannya Yusuf kembali lagi harus menunggu hingga bertahun-tahun. Bahkan hingga sekarang pun setelah hampir 25 tahun, kasus Mei masih menjadi misteri. Yusuf dan keluarga pada kenyataannya harus menerima janji-janji saja.
30 Agustus 1998, sekitaran pukul 5.35 pagi, melalui sambungan telepon, seorang polisi berinisial AN menelepon keluarga Mei. Saat itu AN mengatakan jika Mei tak sadarkan diri akibat keracunan obat. Yusuf dan keluarga lainnya mendatangi tempat tinggal Mei di sebuah ruko yang ada di Jalan Otto Iskandar di Nata, Bandung. Setibanya di sana, keluarga sudah menemukan Mei berada di dalam bak mandi penampungan air yang ada di kamar mandi. Kepalanya sudah terkulai lemas, mulutnya terbuka, lidahnya menjulur keluar, wajahnya pun sudah pucat. Saat diperiksa, denyut nadinya Mei ternyata sudah tak ada. Yusuf dan keluarga lantas menelepon sebuah rumah sakit. Setibanya tim medis, Mei pun diperiksa. Saat itu keluarga baru tahu jika Mei ternyata sudah lama meninggal. Padahal saat tiba tadi, ART Mei yang bernama Yanti cerita kepada mereka jika Mei jam 5 pagi masih hidup. Barulah pada pukul 8 pagi, Yusuf melihat suami Mei datang. Saat itu ia tak sendiri, suami Mei itu datang bersama keluarganya dan temannya. Menurut cerita Yusuf, ia melihat suami Mei saat itu bersama keluarganya dan temannya, lantas tampak sibuk mengelap dan menggosok lemari pakaian Mei, daun pintu kamar, dan tempat tidur kamar. Yusuf juga melihat di dalam kamar ada botol, aluminium foil, dan alat sedotan sabu. 2 jam kemudian anggota kepolisian datang. 2 polisi itu lantas membawa barang-barang Mei yang sebelumnya sudah disiapkan oleh suami Mei. Hal itu membuat Yusuf merasa aneh. Yusuf juga bercerita jika saat ia melihat area kamar mandi, ia menemukan bercak darah di pintu kamar mandi. Yusuf juga melihat bercak darah tersebut lantas dikerik petugas untuk dibawa ke laboratorium. Namun, hasil dari laboratorium tak pernah keluar. Lantas, jika memang Mei overdosis, mengapa ada bercak darah di pintu kamar mandi? Kemudian dari hasil visum dokter dari 2 rumah sakit, diberitahukan jika di dalam tubuh atau jasad Mei tidak ditemukan zat psikotropika. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Mei mengalami patah tulang tenggorokan, dan menurut dokter hal itu bisa terjadi dikarenakan cekikan. Sebab itulah Yusuf dan keluarga yakin jika Mei dibunuh bukan overdosis. Dalam proses penyidikan, ada satu kesaksian seorang pegawai hotel milik suami Mei. Malam saat kejadian, Mei datang ke hotel milik suaminya yang berada di Jalan Rum, Bandung. Saat itu, Mei bersama anaknya yang berusia 8 tahun dan ART-nya Yanti. Mei lantas masuk ke dalam hotel yang ada di lantai 2. Di dalam kamar sudah ada suami Mei dan beberapa orang lainnya. Orang-orang tersebut sampai sekarang Yusuf tak tahu siapa saja. Masih berdasarkan cerita pegawai hotel, seorang roomboy malam itu menemukan Mei dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar mandi hotel. Saat itu juga suami, anak, dan ART Mei ada dalam kamar. Sedangkan menurut berita sebuah koran saat itu, dikabarkan jika sekitaran pukul 00.45 dini hari, Kapolresta Bandung Barat dan Kapolsek Sumur Bandung yang menjabat pada masa itu datang ke hotel. Tak cukup kesaksian dari karyawan hotel, saksi lainnya juga bercerita hal yang mencurigakan lainnya pada malam kejadian Mei meninggal. Saksi itu adalah Hansip yang bekerja di area ruko Mei. Hansip itu bernama Karna. Jadi, pada tanggal 29 Agustus 1998, Karna bersama temannya yang bernama Tatang berkeliling meronda. Karna dan Tatang mulai meronda dari pukul 10 malam. Lantas sekitaran pukul 2 pagi, Karna dan Tatang istirahat duduk di perempatan Jalan Otista dengan Sunia Raja, Bandung. Jaraknya hanya 50 meter dari ruko tempat Mei tinggal.
Menurut cerita Karna, malam itu ia dan Tata melihat ada 3 buah mobil kijang berdatangan beriringan dengan 1 buah sepeda motor. Lantas turun di depan ruko milik Meme. Karena di sana ada polisi, keduanya tak berani mendekat. Saat itu Karna dan Tata melihat ada 2 orang menurunkan barang dari mobil, seperti karpet yang digulung. Panjang karpet sekitaran 175 cm. Kemudian karpet tersebut dibawa masuk ke dalam ruko Meme. Tak lama kemudian trotoar jalan tergenang air cukup banyak lantaran pembuangan air dari ruko. Kemudian Karna dan Tatang lantas lanjut berkeliling. Barulah esok paginya mereka berdua baru tahu jika ada orang meninggal di dalam ruko. Cerita saksi lainnya, pager milik polisi berinisial AN mendapatkan pesan. AN sendiri adalah ajudan dari Meme, padahal saat itu sekitar pukul 5 pagi. AN lantas datang ke ruko Meme. Saat sampai di sana, AN melihat kondisi dalam ruko sudah basah dan banyak bercak kaki di lantai ruko. AN kala itu bertanya pada Yanti, apa yang sudah terjadi? Menurut Yanti, Meme kepanasan dan keluar masuk kamar mandi. Saat itu, Meme juga bolak-balik minum air. Jika diurut kesaksian berdasarkan cerita karyawan hotel, petugas hansip, dan ajudan Meme yang berinisial AN, maka keluarga Meme yakin jika Meme dibunuh bukan overdosis. Meme sebenarnya dibunuh di hotel dan kemudian dibawa ke ruko ia tinggal. Di sanalah Meme dimandikan dan dibersihkan. Hal tersebut juga diperkuat setelah tagihan air PDAM milik ruko Meme naik 3 kali setelah kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang keluarga temukan, mereka yakin jika Meme ini sebenarnya dibunuh bukan overdosis, dan suami Meme tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Meme malam itu. Akhir cerita, sampai hari ini Yusuf dan keluarga masih belum memperoleh keadilan untuk Meme. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.